Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu senantiasa di dalam lindungan Allah, selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da subuh yang indah ini, tepatnya di bulan Agustus 2024, kita akan membuka tema sesungguhnya manusia tidak yakin kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesungguhnya semua agama tidak yakin kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesungguhnya tiap-tiap diri manusia tidak yakin kepada Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketahui bukti realita yang terjadi akhir-akhir ini, banyak manusia memperdebat-debatkan Tuhannya. Banyak manusia membenar-benarkan keyakinannya sendiri. Banyak manusia menyalah-nyalahkan keyakinan-keyakinan orang lain. Sehingga dunia ini asyik ramai dengan babakan ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang Islam mengkafir-kafirkan orang yang beragama lain karena dianggap Tuhannya umat Islam lebih kuasa, lebih nyata, lebih wujud, lebih akbar daripada Tuhan-Tuhannya orang agama lain. Orang agama lain pun juga demikian. Dianggapnya agama dan Tuhannya lah yang paling benar. Tuhannya lah yang membawa kepada jalan yang lurus. Dan selain umat yang beragama selain agamanya, maka dianggapnya salah, terhina, tersesat, dan sebagainya. Sama-sama saling mencari kebenaran dan pembenaran. Masing-masing saling menyalahkan, menyesat-nyesatkan. Itulah tanda bukti bahwa setiap diri manusia atau bahwa setiap agama itu sebenarnya belum atau tidak yakin kepada Tuhannya masing-masing. Kenapa? Karena Tuhan dipahami hanyalah persepsi atau dipahami oleh keyakinan individu masing manusia, karena manusianya salah memahami
Tuhannya, salah memahami Tuhan yang esa. Dan karena manusia hanya memahami Tuhan yang Maha Esa versi keesaan hawa nafsunya sendiri di dadanya. Manusia memahami Tuhan yang Maha Esa hanya sesuai pemahaman hawa nafsune dewe-dewe, sehingga dirinya merasa yang paling benar dan orang lain salah semua. Sehingga agamanya yang paling benar, sehingga agama orang lain salah semua. Inilah realita kejadian di masa saat ini. Kita tengok di TikTok rame tentang perdebatan ketuhanan, saling mencari kebenaran dan pembenaran, saling menyalah-nyalahkan orang lain. Itulah tanda bahwa kita selama ini belum bertuhankan Tuhan yang Maha Esa, yang mana selama ini kita hanya memahami Tuhan yang Maha Esa hanyalah Tuhan hawa nafsunya sendiri-sendiri, belum dikatakan bertuhan, apalagi beragama. Jadi saya sendiri dan kita semua, bila kita masih memperdebat-debatkan Tuhannya diri kita dengan Tuhannya orang lain, itu tanda kita belum beragama dan bertuhan di sisi Tuhan yang Maha Esa. Karena kita selama ini selalu membeda-bedakan antara Tuhan yang di sini dan Tuhan yang di sana. Masih membeda-bedakan antara Tuhan umat yang satu dengan umat yang lain. Coba kita hayati bersama. Seumpama Tuhan yang kita yakini beda dengan Tuhan yang diyakini orang lain, bagaimana mungkin ada Tuhan yang beda? Sedangkan hidup, sedangkan badan, sedangkan kewujudan diri manusia ini sama adanya. Baik manusia diri kita dengan manusia yang lainnya, baik manusia yang beragama Islam dan manusia yang beragama Kristen, yang beragama Nasrani, yang beragama Yahudi, yang beragama Konghucu, Hindu, Buddha, dan agama apapun, manusianya ya sama ahad. Manusia ya bentuk dan modelnya begini, tidak beda-beda. Akan tetapi realita bukti bila Tuhannya beda-beda menurut persangkaan masing-masing manusia dan menurut persangkaan masing-masing agama yang diyakini oleh manusia, bila Tuhannya berbeda-beda, tentunya kita dan orang lain yang beragama lain tentu wujudnya beda-beda. Kalau Tuhan itu banyak sesuai apa yang kita imani, kenapa yang kita imani ternyata Tuhan itu banyak tidak esa? Kita mengakui Tuhan yang Maha Esa kan hanya kamuflase, hanya akon-akon, hanya ngaku-ngaku saja. Realitanya masih percaya ada Tuhan yang selain Tuhan yang Maha Esa. Masih menduakan atau mentigakan atau mengempatkan atau menglimakan atau mengenamkan atau mentujukan dan sebagainya. Bila kita menilai agama-agama orang lain seolah-olah Tuhan itu banyak, itulah mematah-matahkan iman kita sendiri, bahwa kita beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, kita patahkan sendiri, kita musyrik sendiri,
kita syirik sendiri. Kenapa? Karena kita masih yakin ada Tuhan yang selain Tuhan yang kusembah. Makanya banyak perbedaan. Bila Tuhannya Esa, Tuhan yang sama, Tuhan yang satu, yang diimani oleh semua manusia, ya tentunya sudah tidak ada perbedaan lagi. Sudah tidak ada perdebatan lagi. Sudah tidak ada saling menghujat, sudah tidak ada saling menghina, alias aman, sentausa, bahagia, enjoy saja. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang Maha Esa yang berkuasa atas orang-orang yang ada di dunia ini. Karena hanya Tuhan yang Maha Esa yang berkuasa atas tiap-tiap diri manusia. Karena Tuhan yang Maha Esa yang berperan atas peran apapun yang dilakukan oleh manusia. Karena Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan agama-agama yang ada di dunia ini. Karena Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan agama Islam, Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan agama Kristen, Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan agama Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Hanya Tuhan yang satu yang menggelar seluruh manusia. Bila manusia sudah pahamnya di Tuhan yang Maha Esa yang sebenar-benarnya, Tuhan yang berkuasa atas manusia, maka sudah tidak ada perdebatan lagi. Itulah keindahan warna-warninya Tuhan. Itulah keindahan peran-peran Tuhan yang ada pada tiap-tiap diri manusia. Itulah yang dimaksud sudah beragama dan sudah bertuhan. Sudah tidak ada bedanya lagi. Kenapa? Karena manusianya sudah terbaiat hatinya, manusianya sudah bersih hatinya dari kedirian manusianya. Karena yang ada hanyalah Tuhannya. Maka itulah yang disebut iman, takwa, tawakal, ibadah, sholat, syahadat, kembali menyerahkan diri. Itulah barangnya. Sudah tidak ada bedanya lagi. Syuhudul wahda bil kasro wa syuhudul kasro bil wahda. Pandanglah dari yang satu kepada yang banyak, dan dari yang banyak pulang kembali kepada yang satu. Sudah tidak ada bedanya lagi. Karena manusia selama ini dari yang satu kepada yang banyak. Karena manusia memandang kepada yang banyak, tidak bisa pulang kepada yang satu. Karena itulah banyak perdebatan tentang ketuhanan. Perdebatan lintas iman. Kenapa? Karena manusianya masih bermain-main di dalam yang banyak ini. Tidak mau kembali kepada yang Esa. Karena manusia belum mengakui atau tidak mengakui bahwa Tuhan itu Maha Esa. Bila saja manusia benar-benar mengakui Tuhan yang Maha Esa, maka manusianya harus terbaiat dulu hatinya. Bila masih ada manusianya, selamanya manusia tak akan percaya dengan keesaan Tuhan, kecuali manusia hanya percaya dengan keesaan hawa nafsunya sendiri. Hanya percaya dan yakin dengan keahadan hawa nafsunya sendiri. Hanya percaya kepada kehadiran hawa nafsunya sendiri daripada Tuhan yang menghadirkan diri manusianya.
Maka dari itu ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, persiapan bertemu dengan Tuhan, yang dibersihkan adalah langit-langit yang ada di dalam dadanya. Kotoran-kotoran yang ada di dalam dadanya, bukan membersihkan langit yang ada di atas itu. Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke atas langit yang dipahami oleh semua manusia, maka yang dibersihkan bukan hatinya, bro, tapi yang dibersihkan jalannya. Awan dibersihkan, mendung dibersihkan, supaya apa? Jalannya naiknya tidak ada hambatan. Bila mendungnya gelap, maka hambatannya nanti bisa menghambat perjalanan Isra Mi'raj. Tentunya yang dibersihkan langit-langit yang di luar sana. Tapi kenapa yang dibersihkan hatinya, dibersihkan dari faksa wal mungkar, dibersihkan dari penyakit-penyakit hati? Karena Nabi Muhammad dan seluruh manusia Isra Mi'rajnya kembalinya kepada langit yang di dalam ini, langit yang maha luas, langit yang maha dahsyat. Langit yang di dalam tiap-tiap diri manusia lebih lebar, lebih luas dari apa yang dipandang oleh manusia di alam semesta ini. Apa buktinya? Langit yang di dalam diri manusia ini lebih luas, lebih agung, lebih akbar daripada langit-langit yang kita pahami di luar diri kita. Apa buktinya? Bila tak ada diri kita, bila tak ada hidup yang menghidupi diri kita, apa kita bisa menyaksikan alam semesta yang di luar ini? Bila tak ada langit yang di dalam diri kita, bila tak ada hidup yang menghidupi diri kita, maka alam semesta ini takkan pernah ada. Jadi adanya alam semesta ini karena langit yang ada di dalam diri tiap-tiap manusia. Adanya alam semesta ini karena ada hidup yang menghidupi manusia. Itu bukti real dan yang nyata. Berarti Nabi Muhammad dan seluruh manusia Isra Mi'rajnya hanya kembali kepada diri, memasrahkan diri, membaiatkan diri, memutuskan dari diri yang palsu menuju kepada diri yang asli, memutuskan dari diri yang fana menuju diri yang baqo. Memutuskan diri yang palsu menuju diri yang sejati-jatinya diri. Itulah yang dimaksud dioperasi hatinya, dibersihkan hatinya. Jadi guru-guru andalah, mursyid-mursyid andalah yang bertugas untuk membersihkan itu agar anak muridnya bisa sampai kepada Tuhannya. Jadi kalau tidak berguru atau belajar sendiri, maka bahayanya akhirnya setan, iblis yang jadi mursyidnya. Akhirnya ngaku-ngaku jadi Tuhan. Bila hidupku ini Allah, lah berarti kan aku Allah. Ana al-haq. Akhirnya sombong, tambah membedakan antara dirinya dengan orang lain. Tidak ketemu syuhudul wahda bil kasra wa syuhudul kasra bil wahda, malah manusianya tambah jadi Tuhan dan menyangka orang lain tidak paham selain dirinya sendiri, tambah jauh. Karena dibimbing oleh iblis dan setan, yang mana iblis dan setan tidak mau bersujud kepada Adam. Apa maknanya setan tidak mau bersujud kepada Adam? Manusia tak bakal mau bila dirinya dianggap
Adam atau dianggap tidak ada. Manusia tidak pernah mau. Bila dikatakan dirimu tidak ada, tidak, aku ada, Tuhan yang tidak ada. Ini maunya setan. Ya inilah barangnya. Setan tidak mau bersujud kepada Adam, berarti barangnya ya tiap-tiap diri manusia yang belum terbaiat hatinya. Itulah yang dimaksud setan. Selamanya tidak akan pernah mau sujud kepada Adam. Manusia selamanya tidak akan pernah mau bila dikatakan tidak ada. Jadi memang pemahamannya kalau belajar sendiri, pemahamannya memang seakan-akan benar. Aku kan sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Bagi orang-orang yang belum terbaiat hatinya, yang hanya memahami kajian uripi Allah sesuai pemahaman hawa nafsunya. Aku kan tidak ada, yang ada hanya Allah. Lah bila Anda tidak ada, ngapain masih ngaku-ngaku aku tidak ada? Logikanya kan demikian. Bila Anda sudah tidak ada, ngapain ngaku-ngaku bahwa Anda tidak ada? Inilah saking halusnya memahami. Hanya orang-orang yang sudah terbaiat saja yang sudah nyata pahamnya. Maka dari itu kepahaman manusia ini memang seolah-olah paham. Kadang ingat, kadang lupa. Kadang ingat, kadang lupa. Kadang ke atas, kadang ke bawah. Tapi anehnya yang lupa dan yang ingat masih manusianya. Yang ke atas dan yang di bawah masih manusianya. Podo wae. Pemahaman versi manusianya. Kalau memang sudah tak ada manusianya, ya enjoy saja, tidak perlu diungkap lagi bila manusianya sudah tidak ada. Wong sudah tidak ada. Bagi sahabat-sahabatku yang sudah mengikuti bimbingan baiat dan kelas, maka tersenyumlah bagi Anda, merdeka bagi Anda. Jadi memang selama ini manusia tidak yakin dan tidak percaya bahwa Tuhan itu Maha Esa, mengesai diri tiap-tiap manusia, sehingga sudah tak ada bedanya lagi antara manusia satu dengan manusia yang lain, sehingga tidak ada bedanya lagi agama yang satu dengan agama yang lain. Sehingga tidak ada bedanya lagi kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kenapa kok tidak ada bedanya? Karena manusianya sudah tidak ada lagi. Karena itulah tidak ada bedanya lagi. Kenapa? Karena yang ada hanya Tuhan yang menguasai setiap diri manusia. Karena hanyalah Tuhan yang berkuasa atas setiap diri manusia dan peran-perannya di dalam kehidupan ini. Apapun agamanya, kepercayaannya, keyakinannya, bagi Tuhan itu semua peran Tuhan, panggung sandiwara. Maka dari itu saya sering naik di komal-komal sahabat kita yang beragama Kristen. Pak Ustadz, apa yang perlu ditanyakan kepada kami umat Kristen? Saya bilang, saya tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Kenapa? Karena saya sudah memahami iman Anda. Jadi sudah tidak ada perbedaan lagi, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kenapa? Karena saya paham iman Anda dan iman seluruh manusia. Ngapain dipertanya-tanyakan lagi? Kenapa? Karena diri Anda, diri saya, ya Tuhannya Esa. Apa yang dipertanyakan? Kalau memang sudah benar-benar Tuhan yang Esa yang menciptakan dan yang mengadakan kita di dunia ini.
Ada pertanyaan lagi, Ustadz Enjoy, menurut Anda apa pendapat Anda tentang Yesus? Saya bilang, Yesus dan saya tak ada bedanya, sama. Kenapa? Karena saya paham Yesus, Yesus ya paham saya. Kenapa? Tuhannya Esa. Apa yang mau diperdebatkan? Apa yang mau dipertanyakan? Sudah tidak ada yang mau dipertanyakan lagi. Wong kita sudah tahu semua ceritanya manusia. Rahasianya sudah terbuka. Karena terbukanya ketuhanan yang Maha Esa. Sudah terang benderang Tuhan yang Maha Esa yang berkuasa atas tiap-tiap diri manusia. Karena Tuhannya yang Maha Esa, tentunya Tuhan yang Maha Esa inilah yang menciptakan kita semua. Apa bedanya? Enjoy saja. Namun bagi manusia yang memahami keesaan Tuhan menurut hawa nafsunya, ya pasti beda. Beda Tuhannya, beda keyakinannya, beda pemahamannya. Ya itulah yang membuat di dunia ini asyik. Kita nonton Allah sambil makan popcorn. Kita menyaksikan pagelaran-pagelaran Tuhan, bukan pagelaran-pagelaran manusia. Karena manusia tak bisa bergelar, hanya Tuhannya. Hanya Tuhannya lah manusia yang bisa bergelar. Contoh kita lihat pewayangan, banyak nama-nama gelarnya. Tapi yang menggelar cuma sang dalang. Beda-beda nama gelar, tapi gelarnya tetap Ahad, sang dalang. Apa yang mau diperdebatkan, yang dipertanyakan lagi? Memang bila konteksnya makom masih makom pewayangan, makomnya masih makom manusia, ya banyak perbedaan. Ya banyak perdebatan, karena tiap-tiap pewayangan jadi Tuhan sendiri. Setiap pewayangan mengakui kepahaman-kepahaman masing-masing pribadinya sendiri. Ya memang ramai pagelaran ini. Memang maunya sang dalang begitu. Maunya Tuhan yang Maha Esa, dunia dibuat ramai agar tidak sepi. Namun bagi yang sudah terbaiat hatinya, bisa tinggal di dalam keramaian pun juga bisa menyepikan keramaian yang ada. Kenapa? Karena dalang sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kenyataan-kenyataan bahwa kita umat manusia selama ini karena salah memahami Tuhan yang Maha Esa, karena salah memahami agamanya masing-masing, karena salah memahami kitab sucinya masing-masing, sehingga tidak ada kedamaian di dunia ini. Karena setiap manusia saling ingin dikatakan bahwa dirinya lah yang benar, imannya lah yang benar, agamanya lah yang benar, Tuhannya lah yang benar. Semuanya ingin cari kebenaran dan pembenaran hanya untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Itulah warna-warni yang indah bagi orang-orang yang sudah terbaiat hatinya. Tapi itu semua akan menjadi warna-warni yang menyakitkan bagi orang-orang yang masih gondelan, yang masih bersandar kepada hawa nafsunya, disibukkan dengan menyalah-nyalahkan orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di subuh yang indah ini, terutama diri saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam kebahagiaan, senantiasa selalu di dalam ke-enjoyan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.